Di ruang sunyi, ia duduk sendiri, menyimpan lelah yang tak mudah dimengerti. Rencana runtuh, langkah terasa berat, seolah harapan menjauh perlahan dekat. Namun, di sisinya ada doa yang setia, ada keluarga dan sahabat yang menjaga. Tawa kecil, nasihat, dan genggaman tangan menjadi cahaya di tengah keraguan. Hidup bukanlah jalan tanpa ujian. Ia datang untuk menumbuhkan ketahanan. Seperti surat yang harus dibaca pelan, tiap luka membawa pemahaman. Kini ia tahu tak perlu berjalan sendiri, sebab harapan selalu kembali. Selama hati mau terus bertahan, setiap jatuh hanyalah awal ketakutan. Di sebuah rumah sederhana, sore berjalan dengan pelan. Keheningan di hari itu terasa berbeda. Raka duduk dengan pikiran yang tak kunjung reda. Sementara keluarganya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Orang-orang yang mati dapat duit, kok nggak kayak aku ya, yang udah cari pekerjaan sana sini masih aja belum dapat. Cuma ada satu perusahaan yang belum ada jawabannya, apakah diterima atau ditolak kayak perusahaan lain. Kok suratnya belum nyampe ya? Kakak, ini ada kiriman buat kamu. Iya bu. Ya. Yaudah ibu tinggal dulu, ibu masak dulu. Iya bu, makasih ya bu. Aduh, coba. Hah? Ditolak lagi. Apa aku jadi beban keluarga ya karena nggak bisa dapat pekerjaan? Kakak, ibu lihat-lihat kok dari tadi kamu diam saja. Ada apa nak? Nggak ada apa-apa kok bu, cuma Raka lagi capek aja. Pak Raka kalau bilang nggak apa-apa pasti ada apa-apa ya kan? Kamu ini ya, kok tahu banget. Sari sama ibu cuma khawatir aja sama keadaan kamu. Ibu lihat-lihat akhir-akhir ini kamu sangat beda. Maaf bu, cuma Raka lagi bingung aja. Apa yang Raka rencanain pasti nantinya nggak sesuai rencana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Ayah lihat-lihat lagi serius banget pembicaranya. Jadi gini loh ya, kayaknya si Raka lagi banyak pikiran deh. Raka, hidup itu memang gak selalu harus lurus. Kadang ada juga setiap masalah untuk lebih kuat daripada sebelumnya. Iya ya, cuma rasanya berat banget. Permisi. Siapa tuh? Pak Arman, ada apa ya Pak? Oh enggak, saya cuma pengen bantu info doang. Oh iya dulu Pak. Oh iya. Silakan dulu Pak. Oh iya, makasih ya. Raka, ini bukunya ya. Makasih udah pinjemin. Iya, makasih ya Pak Arman. Kok kamu kayaknya banyak masalah. Kenapa tuh? Kelihatan banget ya Pak. Iya, muka kamu tuh terlalu jujur. Tapi kalau memang ada masalah, udah tenang aja, pasti akan berakhir kok. Betul. Semua ada waktunya. Yang terpenting, kamu ingin berusaha untuk menghadapinya. Yang penting kamu jangan terlalu mendam masalah sendirian ya nak. Iya Kak, cerita aja, jangan kayak di sinetron, drama sendiri. Makasih ya semuanya. Mungkin Raka cuma butuh waktu sedikit aja. Iya, santai aja Raka. Tapi ingat, buat selalu doa mulu ya. Soalnya
doa itu tuh terpenting buat memecahkan masalah kamu. Makasih Pak. Iya. Percakapan hangat di ruang tamu belum menyelesaikan semua kegelisahan yang Raka miliki. Namun, satu hal yang mulai terasa jelas, bahwa Raka tidak sendirian. Dukungan dari keluarganya perlahan membuka ruang bagi harapan yang sempat tertutup oleh keraguannya. Sore itu, taman membawakan suasana yang berbeda. Angin berhembus ringan, dan di tempat inilah Raka bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang tanpa ia sadari menjadi penguat langkahnya. Terkadang, jawaban hidup datang bukan dari kesunyian, tetapi dari kebersamaan. Ngobrol dong, Rak. Sharing-sharing. Diem-diem aja dari tadi. Ini ST khusus orang lagi galau. Siapa juga yang galau, tapi makasih ya. Nggak galau tapi ya mukanya kayak gitu ya, kayak orang banyak Tegang. masalah gitu, ya kan? Gak Cerita ada kok. dong. Biar gak tegang, Rak. Cerita-cerita aja sama kita. Iya. Kamu sendirian kok. Iya, jangan semuanya tuh dipendam sendirian, Rak. Kita juga sering kan kita curhat-curhat ke kamu, ke yang lain juga. Jadi jangan ngerasa sendiri gitu. Tapi rasanya kayak sendirian, padahal kita lagi ramai-ramai. Itu tandanya kamu kurang tidur, Rak. Rani, Iya. nggak semuanya harus bercandain dong. Ya maaf, tapi serius, Rak. Kamu kalau cerita ke kita aja. Aku cuma mikir, kenapa sih masalah selalu datang barengan? Kayak kerja lagi susah, terus kadang nggak sesuai rencana juga. Sebenarnya kalau menurut aku itu bukan nggak sesuai sama rencana sih, Rak. Mungkin kita tuh emang udah diarahin buat menuju suatu hal yang baik gitu buat kamu, yang lebih pas buat kamu gitu. Diarahkan gimana? Kayak misalnya kamu harus bisa ngelepas suatu hal demi hal baru yang lebih baik dan lebih positif gitu loh. Jadi nggak usah takut untuk ngelepas suatu hal buat hal baru yang lebih baik lagi. Nah, tuh bener banget kata Nisa. Kita juga pasti punya semuanya pengalaman yang bikin sakit kan. Percaya deh, semua ujian tuh pasti bakal bawa perubahan yang lebih baik buat kita. Aku sih mikir kalau lagi kena masalah, oke pasti ini lagi next level. Ih, game mulu Ih, dia mah. kamu mah main game mulu. Biar gak stres. Tapi serius, Rak. Kita kalau lagi next level tuh kalau lagi lulus ujian. Oh iya, jadi kayak kita ngerasa kita tuh lolos ujian itu ibaratnya kita naik level gitu ya. Iya iya. Anak-anak lagi ngumpul. Pak Pak Arman. Sore Iya. Pak. Iya, sore. Kalian lagi ngobrol apa ya? Ya biasa, Biasa, anak muda anak apa muda, aja Pak. diobrolin, Pak. Lu kesah, Pak. Iya, kalau kesah suara hati. Kalian anak-anak tuh jangan takut ngebuat salah ya. Soalnya kalian tuh kalau muda harus berani mencoba. Jangan takut gak mencoba sama sekali ya. Mencoba apa tuh, Pak? Mencoba buat hal baik lah. Emang Iya, kamu iya. mikirnya apa sih? Ya, iya Pak, kita pasti bakal Kita berani coba iya berani dong. coba-coba hal Iya. baik deh. Saya curiga sama Pak Arman punya buku rahasia kata-kata. Ada aja ya Enggak kata-katanya. lah. Saya cuma ngelihat post-post dari Facebook doang kok. Bapak Henry. Pak, kalau lagi banyak masalah itu tandanya apa ya Pak biasanya? Itu tandanya kamu tuh anak yang kuat, nak. Banyak loh orang-orang yang nggak bisa melewati ujian yang kamu lewati ini. Ya kayak jadi nggak semua orang tuh bisa kuat gitu loh, Rak. Maksudnya Pak Arman tuh jadi kayak ya kita dikasih ujian apa namanya biar kita tuh ternyata kita tuh bisa tahu kita seberapa kuat kita gitu loh. Jadi ujian itu buat ngetes kita Iya, seberapa kuat kita gitu kayak kan gitu. Pak. Dan gak Iya. semua orang bisa ngelewatin ujian itu gitu. Ya tenang aja kok, ujiannya pasti bisa berakhir. Pasti selalu berakhir. Makanya kamu jangan malu-malu buat cerita-cerita ke kita gitu. Raka, dari tadi Sari sama ibu nyariin kamu, ternyata kamu ada di sini. Iya, Kan udah aku duga pasti Karaka di taman. iya aku cuma lagi ngobrol sama teman-teman aja. Ibu ikut senang karena teman-teman Raka semuanya baik dan peduli terhadap Raka.
Kita juga seneng kok Bu kenal sama Raka. Kita Iya, Bu. sering sharing bareng, Mm-mm. cerita-cerita bareng. Jadi nggak cuma Raka doang yang sering cerita ke kita juga sering kok cerita-cerita ke Raka gitu. Ya walaupun mukanya datar sih. Hei, Tuh kan Kak Raka banyak kok yang perhatian. Tuh Raka, banyak loh. Semua teman-teman kamu itu peduli sama kamu. Kamu itu nggak sendirian. Nah, memang hidup itu nggak tak selalu mudah, tapi setiap ada kesulitan membawa pesan yang bermakna. pesan kayak surat gitu ya, Bu? Ya, biasanya itu berisi tentang nasihat atau penguatan diri kita sendiri. Oh iya, betul banget. Jadi mungkin surat yang kita dapat itu awalnya kita ngira tuh itu bikin kita sedih, tapi itu ternyata enggak. Jadi surat itu tuh bisa aja dari surat itu tuh kita bisa belajar banyak, kita bisa ngambil banyak hal dari situ. Pesan-pesan yang baik-baik, kayak misalnya ternyata banyak kan orang-orang di sekeliling kamu yang peduli sama kamu gitu loh. Jadi ya, dan surat itu biasanya datangnya tuh selalu tepat pada waktunya. Ya walaupun kita ngertinya belakangan. Ya sebenarnya sih kalau sebagai manusia jangan pernah menyerah duluan. Iya, kita harus Benar bisa banget, itu. sabar tuh dan berusaha pastinya. Dan jangan lupa makan. Makasih ya semuanya. Iya. Mungkin aku yang terlalu fokus sama masalah aku sampai lupa ada orang-orang yang perhatian sama aku. Nah, itu dia langkawal yang bagus. Loh, ada ayah di sini. Iya nak, ayah lagi ingin lari sebentar kok. Ternyata ketemu kamu. Iya ya. Iya ya, aku cuma lagi belajar aja. Oh, ingat ya nak, belajar itu seumur hidup. Yang terpenting kamu udah berusaha untuk menghadapinya. Wes, kata-kata hari ini ya Pak. catat tak buat nanti. Sip. Serta post di Facebook. Setuju closing dari ayah yang mantap ayah Raka. Sama nih. Ayo kita pulang, langit sudah mulai mendung. Iya Kak. Iya Kak Raka, kalau ada apa-apa cerita aja ke kita. Iya Rak, pokoknya jangan apa-apa dipendam sendiri ya. Tuh. Sharing ke kita gitu. Kita selalu ada di sini loh. Iya, biar masalah itu tuh bisa cepet terpecahkan gitu. Gitu loh. Kita cari solusinya bareng-bareng. Tuh, betul tuh. Kak. Dengan bonus ST lagi kalau perlu. Aduh Bu. Aduh, ya lagi. Mungkin ini semua bukan hukuman, tapi caraku supaya nantinya aku bisa jadi lebih kuat. Nah, bagus nih anak ayah sudah mulai mengerti. Di sebuah langit yang mulai redup, Raka akhirnya mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, melainkan belajar tumbuh darinya. Bersama keluarga dan sahabat, ia menemukan kembali keberanian untuk melangkah. Setiap perjalanan memang memiliki ujian, tetapi selama masih ada harapan, selalu ada alasan untuk terus berjalan.